Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Asriani Yambo, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu teori dan praktik konseling postmodern tentang solution focus brief counseling. Adapun pengertiannya itu merupakan pendekatan yang berbasis pada potensi dan kekuatan konseli berfokus pada solusi dan masa depan. Disebut singkat karena pada tahap identifikasi masalah, eksplorasinya menjadi lebih pendek dan mengabaikan deskripsi masalah secara lengkap. Dengan kata lain, SPBC tidak berpusat pada penyebab terjadinya masalah, tapi lebih kepada solusi atau masalah tersebut. Tokoh Solution Focus Brief Counseling merupakan pendekatan konseling postmodern yang dikembangkan pada tahun 1982 oleh Inso Kimber dan De Caesar. Pada awalnya melihat bahwa konseli yang datang padanya selain menceritakan masalah yang dihadapinya, konseli juga menceritakan ekspresi atau pengecualian saat-saat masalah tidak muncul atau berkurang. Pada titik inilah Ber dan De Caesar mengembangkan konseling dari berfokus masalah berubah menjadi konseling yang berfokus solusi. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang sehat, kompeten, dan memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, serta mengkonstruksi solusi-solusi sehingga ia tidak terus-menerus berkutat dalam masalah-masalah yang sedang ia hadapi. Manusia tidak perlu terpaku pada masalah, namun lebih baik berfokus pada solusi, bertindak dan mewujudkan solusi yang diinginkan. Tujuan konseling. 1. Mengubah cara pandang situasi atau kerangka berpikir. 2. Mengubah situasi masalah dan menekankan pada kekuatan dan sumber daya konseli. Yang ketiga, konseli didorong untuk terlibat dalam perubahan dengan asumsi bahwa apa yang dibicarakan adalah sebagai besar apa yang akan dihasilkan. Terus yang keempat, berbicara tentang perubahan dapat menghasilkan perubahan. Pada dasarnya, SPBC membantu konselor untuk membangun solusi daripada memikirkan penyebab dari masalah mereka. Pendekatan ini membantu konselor untuk mengenali sumber daya dan kekuatan dirinya yang unik. SPBC adalah proses yang melibatkan pertanyaan spesifik, pertanyaan yang berfokus solusi untuk merumuskan tujuan berorientasi masa depan, mengidentifikasi ekspektasi dan memperkuat kekuatan konseli. Tahap-tahap konseling. Proses konseling melibatkan membangun rapport, mengidentifikasi pola masalah, menetapkan tujuan, mengeksplorasi kekuatan dan solusi, menekankan pemecahan positif dan dapat diprediksi, serta menyiapkan hal-hal yang perlu dilakukan ketika masalah itu muncul kembali. Dari awal intervensi secara khusus terfokus pada solusi dan masa depan. Berikut adalah tahapan SPBC. 1. Klarifikasi peran. Membina hubungan baik dengan mengklarifikasi peran konselor dan konseli. Terus yang kedua, deskripsi masalah. Karena SPBC tidak berfokus pada masalah, maka konselor tidak perlu menggali masalah lebih dalam. Terus yang ketiga, merumuskan tujuan. SPBC selalu mengatakan bahwa
suatu tujuan atau perubahan kecil menjadi langkah awal menuju tujuan yang lebih besar. Yang keempat, bergerak menuju solusi. Konselor perlu mengantar konseli bergerak menuju solusi. Terus yang kelima, penutup. Sebelum menutup pertemuan pertama, konselor break 3-5 menit untuk mengevaluasi tentang jenis hubungannya dengan konseli dan memahami apa yang telah konseli kemukakan. Teknik-teknik konseling. Seperti pada konseling, pada umumnya SPBC memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membantu konseling mengidentifikasi tujuannya yang berfokus solusi dan berorientasi masa depan. Teknik yang sering digunakan yaitu yang pertama, pertanyaan kewajiban. Yang kedua, pertanyaan ekspeksi. Terus yang ketiga, pertanyaan berskala. Yang keempat, pertanyaan coping. Yang kelima, pujian. Yang keenam, pertanyaan perubahan presesi. Terus yang ketujuh, tugas formula sesi pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk. Selamat siang, Ibu. Siang. Iya, Bu. Kalau boleh tahu siapa nama Nak? Namaku Nurwahida, Bu. Kelas berapa? Saya kelas IPA 2. Oh iya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Oh iya, ada keperluan apa kamu kemari, Nak? Oh iya, sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan, Bu, tapi saya takut mengganggu waktu Ibu sekarang. Oh iya, tidak, Nak. Justru Ibu senang kamu datang kemari. Apa yang ingin kamu sampaikan? Begini, Bu, belakangan ini saya sering terlambat kumpul di kelas dan saya takut nanti akan mempengaruhi nilai saya. Kamu merasa takut nilai akan berpengaruh karena sering terlambat kumpul tugas ya? Iya, Bu. Kamu sering terlambat kumpul tugas, mengapa demikian? Belakangan ini saya sibuk di organisasi, Bu. Banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan akhir bulan ini. Dengan kata lain, kamu tidak bisa mengumpulkan tugasmu karena sibuk beraktivitas di kegiatan lain. Iya, Bu. Baiklah, Ibu bisa. Kalau begitu, Ibu ingin kamu membuat jadwal manajemen aktivitas keseharian minggu ini. Apa-apa yang ingin kamu kerjakan dan rencana apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Apakah kamu bisa minggu depan di hari yang sama kemarin untuk menunjukkan ke Ibu jadwalnya? Iya, Bu, insya Allah. Oh ya, kalau begitu pertemuan kali ini cukup dan Ibu mengucapkan terima kasih karena kamu sudah berani mengungkapkan permasalahanmu dan Ibu berharap kamu bisa secepatnya menyelesaikannya. Iya, Ibu, terima kasih banyak. Saya sudah merasa lega setelah berbincang pada Ibu terkait masalah saya. Sama-sama. Mari kita tutup konseling ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan sampai jumpa minggu depan, Nak. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk. Iya, Bu, terima kasih. Apa kabar Nurwahida? Alhamdulillah baik, Bu. Sama siapa kesini? Sendiri, Bu. Oh ya, bagaimana? Ada perkembangan? Ini, Bu, jadwal keseharian saya. Minggu lalu dan rencana yang akan saya lakukan minggu ini. Wah, kamu luar biasa, Nak. Jadwal kamu rapi dan sudah bagus. Kamu dapat menyelesaikan tepat waktu. Iya, Bu, terima kasih. Apakah dari sekian banyak rencana dan manajemen kegiatan apa yang sudah kamu penuhi? Saya sudah selesaikan beberapa kegiatan seperti mengerjakan tugas, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, dan ikut rapat.
Bagus, Nak. Berarti kamu sudah mulai belajar mengatur waktu antara kesibukan organisasi dan kerja tugas. Iya Ibu, meskipun saya sudah masih mencicil pekerjaan tugas karena untuk menyimbangi kesibukan organisasi. Pada skala 0 sampai 10, kamu bisa mengatur waktu? 7 Bu. Baiklah, kamu sudah mulai belajar mencicil waktu untuk mengerjakan tugas walaupun sedang ada kesibukan di luar. Ibu harap kamu bisa pertahankan atau lebih baik. Iya Ibu, mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi. Kalau begitu, Ibu minta kamu menuliskan waktu-waktu senggang kamu tiap hari dan biasanya apa yang kamu lakukan. Apakah kamu bisa mengumpulkan minggu depan di sini? Iya Ibu, insya Allah. Baiklah, kalau begitu, Ibu tunggu minggu depan di sini. Ya, dan saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Iya Ibu, terima kasih banyak. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.